Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2081. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar Yingyi dalam satu gigitan. Aku menelan hati Kaisar puncak tingkat menengah, kata Yingyi. Dia hampir tidak percaya sampai hati Kaisar memasuki mulutnya. Dia masih tidak percaya dan dia terlihat bingung. Kemudian seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan tubuhnya terasa seperti aliran listrik yang mengalir melalui jantung. Dari Kaisar puncak jangka menengah, sekarang dia hanya berjarak satu titik kritis dari tingkat Kaisar tahap tengah, dan ketika dia melahap hati Kaisar Lipan sebelumnya, Saroye merasa seperti akan menerobos, dan sekarang ditambah dengan hati Kaisar milik Yingyi. Jika semuanya berjalan dengan lancar, maka Saroye mungkin bisa segera menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah. Terima kasih Tuan, saya pasti akan mengikuti Anda sampai mati di masa depan dan melayani Anda sebagai kuda dan anjing, kata Saroye. Dia memberi hormat dengan penuh semangat dengan air mata berlinang. Yang mulia sangat baik kepada saya, bahkan ayah saya sendiri pun tidak akan mudah melakukannya begitu saja untuk membunuh seorang Kaisar Agung tahap tengah puncak dan membiarkan saya mengolah dan melahap hati kaisarnya. Ini hanyalah orang tua yang terlahir kembali. Oke, berhentilah bersikap seperti itu. Bawa Yingyi bersamamu, kumpulkan semua harta karunnya dan ayo keluar, lalu meminta kompensasi, kata Qinchen. Apa, Anda menginginkan kompensasi? Kata Saroye. Saroye yang bersemangat pun tertegun sejenak. Akan tetapi Tuan, bukankah Anda telah memberikan hati Kaisar Yingyi kepada bawahan? Apakah kita masih bisa meminta kompensasi? Hati Kaisar ini telah menghilang, dan dengan karakter Tian Weilu, apakah dia akan membayar uang tebusan? Saya khawatir hal itu malah akan membuat marah pihak lain. Bukankah ini tidak sepadan dengan kerugiannya? Tanpa hati Kaisar, kita tidak akan dapat meminta kompensasi, kata Saroye. Mendengar itu, Qinchen melirik Saroye. Tidakkah kamu melihat bahwa semua jubah di tubuhku tertusuk oleh pedang tajam Yingyi, dan meskipun tubuh Kaisar tidak tertusuk oleh pedang tajam, namun Yingyi terluka dan dibunuh, dan pikirannya ketakutan. Apakah normal untuk meminta kompensasi kerusakan mental? Hati Kaisar digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk membuat pihak lain bayar uang tebusan. Tetapi dia berencana melakukan penipuan dan objeknya tetaplah Menara Tianwei. Kenapa Saroye tiba-tiba menjadi cepat? Sejujurnya sejak meninggalkan klan Komodo, dia sudah mulai mengalaminya. Saroye tidak memiliki rasa takut di lautan kosmik ini karena latar belakangnya. Namun ia tidak pernah berhadapan dengan kekuatan raksasa seperti Tianwei Tian. Meski Saroye agak naif, namun dia tidak bodoh. Tapi sekarang dia melirik ke arah Qinchen. Darah di sekujur tubuh Saroye mendidih. Anda adalah seorang orang tua. Ini adalah ritme yang tidak takut sama sekali dengan Menara Tianwei, dan ini harus tangguh. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ambil Yingyi ini dan ayo pergi, kata Qinchen. Dia melangkah keluar dari gua dan menghilang. Ya, ayo pergi saja, kata Saroye. Dia tidak ragu-ragu. Saat ini dia mengangkat kepalanya, mengangkat Yingyi dengan cakarnya yang besar, seolah-olah dia sedang mengangkat seekor semut, dan lalu mengikuti Qinchen dari belakang. Di saat Saroye terbang keluar gua di malam yang gelap ini, tiba-tiba dua sosok muncul terbang melesat. Itu adalah Qinchen dan Saroye yang keluar gua. Kedua sosok itu tidak menghindar dari penglihatan orang-orang, dan mereka terbang langsung menuju ke inti kota Nanyuan. Saat ini di istana utama kota Nanyuan, pemuda berbaju besi perak alias Mo Yunxiao, dia telah menerima informasi tersebut. Tiba-tiba pesan yang ada di tangannya menyala dan kesadarannya menghilang. Ketika Mo Yunxiao merasakan isi pesan tersebut,
Wajah Mo Yun Xiao tiba-tiba berubah. Warna tubuhnya seperti tersambar petir. Dia pun segera bergegas menuju ke aula utama. Di dalam istana Tuan Kota, terlihat Mo Yun Xiao berlutut di luar aula utama dan berkata dengan tergesa-gesa, "Masuk." Aula utama pun segera terbuka dan Mo Yun Xiao segera masuk. Terlihat ada orang tua itu di sana. Orang tua itu membuka matanya dan melihat Mo Yun Xiao dengan ekspresi yang sedikit berubah. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu begitu bingung? Ingat, kamu adalah milik keluarga Mo Yun. Teman-teman di kota Nanyuan ini, bahkan jika langit runtuh pun, kamu harus tetap tenang. Keluarga Mo Yun saya telah bertanggung jawab atas kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya perkembangan energi kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya di masa depan? Semua kekuatan di kota Nanyuan." Orang tua itu memandang Mo Yun Xiao memarahinya, tetapi dengan pengajaran dan perhatian yang mendalam. "Yah, maaf, bawahan kehilangan ketenangannya," kata Mo Yun Xiao. Dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya sedikit melembut. "Oke, katakan padaku, kamu datang ke sini dengan terburu-buru, apakah ada hasilnya?" kata orang tua itu. Dia menyipitkan matanya, melihatmu dengan panik. "Aku khawatir. Ada banyak gerakan seharusnya yang terjadi. Apakah ada yang mati? Oh, jadi itu. Apakah anak Kincen itu? Apakah dia telah mati di tangan Yingyi? Dan apakah orang dari klan Komodo itu juga mati di tangan Yingyi?" kata orang tua itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang meremehkan, "Saya pikir dia akan berani menghadapi Kaisar Agung tahap tengah dengan begitu arogan di gerbang kota. Tapi dia tidak lebih dari itu," kata orang tua itu. Dia mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu lagi. Akan tetapi Mo Yun Xiao langsung menjelaskan. Tapi sebelum itu, orang tua itu pun meminta Mo Yun Xiao untuk jangan khawatir, karena kematian Kincen itu dan juga seekor binatang komodo tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Mo Yun kita. Dan keluarga Mo Yun kita tidak akan terkena imbasnya, jadi kamu bisa tenang. Bahkan orang tua itu segera memerintahkan Mo Yun Xiao untuk memberitahu klan Komodo melalui saluran lain dan katakan bahwa murid klan Komodo telah meninggoy karena pembunuhan dari Menara Tianwei. Saya ingin melihat bagaimana sikap klan Komodo ini. Alangkah baiknya jika kedua kekuatan ini berperang satu sama lain saja, kata orang tua itu. Dia tersenyum bangga. Senyum muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Akan tetapi Mo Yun Xiao buru-buru berkata, "Tuan Kota, bukan seperti itu." Apa bukan seperti itu? Orang tua itu pun mengerutkan kening. "Oh, apakah Saroja itu belum mati dan hanya Kincen lah yang mati? Ya, ini cukup merepotkan. Saya tidak menyangka Menara Tianwei berada di sana dengan pekangan seperti itu, namun dia masih bisa menahan diri untuk tidak membunuh Saroja." Tidak, Tuan Kota, tidak seperti itu. Belum, Kincen itu belum mati. Dan Yingyi malah dia yang telah dicabut hati kaisarnya. Dan sekarang Kincen dan Saroja sedang terbang keluar gua dengan cara yang ganas. Dilihat dari postur mereka sedang menuju ke inti kota." Apa? Sebelum Mo Yun Xiao bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan tergesa-gesa rasa takut akan diganggu oleh lelaki tua itu. "Apa maksudmu? Saroja dan Kincen itu belum mati, tapi Yingyi lah yang diambil hati kaisarnya?" kata orang tua itu. Pupil mata lelaki tua itu menyusut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah pembunuh utama dari Menara Tianwei. Dia pernah melarikan diri dari tangan Kaisar Agung tahap akhir, dan kekuatannya mungkin tidak bisa dianggap surgawi, akan tetapi kemampuan melarikan diri Yingyi itu sungguhlah luar biasa. Jika dia ingin mempertahankannya, dia akan bisa melarikan diri. Tak seperti biasanya, kali ini bahkan dia tidak bisa melarikan diri, bahkan hati kaisarnya telah dicuri darinya. Mendengar berita ini, orang tua itu tiba-tiba melihat ke arah Mo Yun Xiao. Lalu sarana dan harta apa yang digunakan Kincen dan Saroja untuk mengalahkan Yingyi? Kata orang tua itu. Dia menyipitkan matanya, meninggalkan bayangan jelas Kincen dan Saroye.
memiliki asal-usul yang luar biasa, dan mereka pasti memiliki harta berharga di dalamnya. Ya, saya pun tidak tahu, kata Mo Yun Xiao. Dia berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Istana Tuan Kota, kita tidak memantau fluktuasi apapun yang datang dari rumah gua Qinchen, Bu. Begitu bayangan hitam Yingyi itu menyelinap masuk, hanya butuh beberapa saat, dan hati kaisar milik Yingyi langsung diambil. Apa? Tidak ada gerakan yang terdeteksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kata orang tua itu. Dia tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar terkejut. Hal ini dengan formasi istana Tuan Kota yang menakutkan. Selama ada fluktuasi besar dalam pertempuran antara kedua belah pihak, mereka pasti akan bisa menangkap jejaknya. Dengan metode ini, Kaisar Puncak Tahap Tengah, jika dia bertahan, dia harus bisa menggunakan beberapa harta khusus, seperti formasi dan harta luar angkasa untuk mendapatkan kesempatan. Akan tetapi sekarang, tidak ada gerakan yang aneh. Jadi sekarang Qinchen dan Saroja sedang menuju inti kota Nanyuan. Segera setelah lelaki tua itu menangkap informasi lain. Ya benar Tuan, Saroja itu sedang mengangkat Yingyi dengan tangannya yang besar yang telah kehilangan hati kaisarnya, dan melihat postur ini, dia tidak tahu akan pergi kemana. Akan tetapi Bawan berpikir bahwa seharusnya tidak, ayo kita juga pergi, kata orang tua itu. Tapi Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu saja. Mendiskusikan ini, wajah orang tua itu nampak serius dan dia menyipitkan matanya. Dari mana asal-usul kedua orang ini? Setelah menangkap Yingyi, mereka masih berani keluar. Orang tua itu tiba-tiba menoleh. Beri aku pengawasan rahasia dan pastikan Anda mengetahui apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Ya, baik Tuan, kata Mo Yun Xiao. Dia pun buru-buru memberi hormat. Scene berpindah ke Paviliun Abadi. Terlihat wanita malas itu berbaring di sana, memegang buku kuno di tangannya, melihat sesuatu di depannya. Lelaki tua itu berdiri dengan hormat, tak bergerak. Mereka semua menunggu kabar, dan tiba-tiba orang tua itu ada sebuah pesan yang sampai. Tuan Paviliun, ada hasilnya. Orang tua itu melihat pesan di tangannya dan pupil matanya menyipit menunjukkan ekspresi terkejut. Yingyi telah dicabut hati kaisarnya, dan itu terjadi tanpa ada fluktuasi sama sekali, dan di seluruh pertempuran. Sekarang Qinchen juga Saroja sedang menanggung kerugian Yingyi dari hati kaisarnya, dan Qinchen juga Saroja, mereka berdua sedang menuju ke inti kota Nanyuan, kata lelaki tua bawahan sang pemimpin Paviliun Abadi. Mata lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya. Apa ini sebenarnya ditangkap? Kata Master Paviliun Abadi. Dia langsung duduk, pakaiannya berserakan dan dia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Orang tua yang melapor itu pun buru-buru menundukkan kepalanya. Ya, Yingyi itu terkenal karena kemampuan menyelamatkan nyawanya, yang mana dia telah mempraktikkan teknik bayangan hukum 10.000 bayangan. Dalam hukum dianggap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Serangan terhadap Qinchen tidak hanya gagal, akan tetapi dia bahkan gagal untuk bisa melarikan diri. Mendengar berita ini, pemimpin Paviliun Abadi nampak terkejut. Ketika dia berada di puncak Kaisar Agung Tahap Tengah, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya membunuh Yingyi, seorang kultivator yang mempraktikkan teknik jalan 10.000 bayangan. Karena ini merupakan teknik yang paling sulit untuk dihadapi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, akan tetapi sangat sulit untuk bisa menangkapnya ataupun membunuhnya. Kecuali jika Anda menggunakan harta yang besar, wanita itu mungkin tidak akan dapat mengalahkan Yingyi ketika dia mengaku berada di ranah ini, dan itu telah dikonfirmasikan dari berbagai saluran. Orang tua itu tidak dapat mempercayainya. Ini sangat luar biasa. Master Paviliun Abadi pun pulih dari keterkejutannya dengan ekspresi keingintahuan yang kuat di matanya, dan dia tiba-tiba berdiri. Jubah yang indah seperti menutupi dirinya, dan dia langsung berubah dari malas menjadi sangat mulia. Master Paviliun, apa yang kamu? Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Tentu saja untuk menonton kesenangannya, kata wanita sang pemimpin Paviliun Abadi itu. Bibir merah wanita itu terbuka sedikit dan dia tersenyum tipis. Sudah lama sekali sejak pria itu menarik seperti itu muncul di kota Nanyuan.
Bukankah kamu bilang anak laki-laki itu sedang menuju ke inti kota? Master Papilion ini sangat tertarik. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang ini, kata wanita sang pemimpin Papilion abadi itu. Dia maju selangkah dan tiba-tiba menghilang. Scene berpindah ke asosiasi tengkorak dan tulang. Terlihat Presiden Juwo. Dia masih menunggu hasilnya. Dia harusnya sudah kembali, tapi saya tidak tahu apa hasilnya, kata Presiden Juwo. Dia nampak matanya menjadi dingin. Begitu Yingyi mengetahui kekuatan Qin-Chen, maka dirinya bisa menemukan cara untuk membunuh Qin-Chen itu di kota Nanyuan. Dia ingin seluruh kota Nanyuan mengetahui konsekuensi karena menyinggung perasaannya.